Silent treatment itu bagi siapa yang terkena dampaknya akan menjadi racun emosi. Apalagi selain ditinggal secara fisik, lo juga ditinggal secara emosi. Nah, dalam case ini lo minta maaf, minta kejelasan tapi nggak ada balasan. Lo kayak ngomong ke dinding, dan semakin lo berusaha, semakin lo kayak orang yang nggak dianggap ada. Itu bukan cuma sakit di hati lo, itu adalah bentuk manipulasi yang bisa berdampak ke otak dan tubuh lo. Orang yang ngelakuin ini tuh sedang tidak memandang lo sebagai manusia. Sadar atau enggak, lo kehilangan kendali atas situasi. Kenapa ini berbahaya? Interaksi manusia itu kayak ekosistem. Kalau satu pihak memutus komunikasi tanpa alasan, otak pihak lain itu akan masuk ke crisis mode. Otak lo bakal bertanya-tanya, gue salah apa ya? Kenapa dia berubah? Apa gue nggak cukup layak buat dijawab? Dan inilah yang terjadi. Otak mulai menghubungkan silent treatment dengan ancaman sosial. Otak lu mulai bikin asumsi tanpa batas ya, karena ketiadaan jawaban lebih nyakitin daripada penolakan langsung. Akhirnya lo ngerasa kayak dilempar ke labirin tanpa peta. Semakin lo cari jalan keluar, semakin tersesat dalam pikiran sendiri. Diam dari orang kayak gini tuh bukan jawaban ya. Itu cara mereka mengontrol situasi tanpa tanggung jawab. Ketika seseorang mengabaikan lo dalam waktu yang lama, tubuh lo nggak cuma bereaksi secara emosional, tapi juga fisik tadi ya. Itu namanya psikosomatis, itu nyata. Gimana cara kerja otak lo dalam kondisi ini? Pertama, otak sosial lo atau anterior cingulate itu memproses silent treatment sebagai ancaman yang sama seperti rasa sakit fisik. Yang kedua, tingkat kortisol naik, sistem imun melemah ya, lo lebih gampang sakit, lelah, atau bahkan kena masalah pencernaan. Yang ketiga, limbik sistem lo atau pusat emosi lo terus-menerus mengulang pertanyaan kenapa tanpa jawaban, bikin energi lo habis. Ya kayak handphone yang terus nyari sinyal tapi gak pernah dapet ya. Lama-lama handphonenya kerja keras dan baterainya habis sendiri. Kalau kehadiran lo gak dihargai, kepergian lo gak perlu dijelaskan. Jangan makin terjebak dalam loop frekuensi yang rendah ya, bikin lo stuck di situasi ini. Lo boleh ke psikolog, ke psikiater atau terapi, silakan aja. Lebih dari itu, melatih diri lo sendiri itu lebih penting. Tapi satu yang gue ingetin, orang di kondisi psikomatis biasanya dia akan denial kalau dokter, terutama yang bukan psikiater, bilang kalau dia tuh baik-baik aja. Akhirnya dia akan sibuk berganti dokter. Sekarang coba sadar dulu bahwa ada pintu yang tertutup. Semoga makin lama lo makin sadar ada jendela yang kebuka. Kalau silent treatment bikin lo sakit, jangan sibuk cari obat, sibuklah cari jalan keluar. Diam dari mereka itu bukan tugas lo untuk dipahami, tapi pergi dari situasi itu adalah tugas lo untuk menyelamatkan diri.